Dan strategi jual pemain baru beli itu nggak cuma di Juventus. Kalau kita lihat Napoli, nah Napoli ini baru sekarang nih ngebut, mereka beli si Simeone, luar biasa banget. Mereka beli Raspadori, dan itu terjadi karena Napoli sebelumnya mereka udah ngelepas Insigne, Martens tidak diperpanjang, jual Koulibaly juga. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Serie A. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini gue mau bahas tipis-tipis aja nih transfer Juventus yang menurut gue yang terbaik di Serie A musim ini. Dan mereka baru saja mendapatkan Kostic dan sedang negosiasi untuk Memphis Depay dari Barcelona. Aduh, luar biasa banget Juventus. Strategi mereka berhasil dengan taktik jual cepat baru membeli. Sedangkan Inter sebaliknya nih, mereka membeli cepat, jualnya lihat nanti, dan ternyata Inter malah terengah-engah nih menjelang liga dimulai. Dan gue bisa memahami bagaimana strategi Juventus luar biasa banget ya teman-teman. Mereka itu mendapatkan Di Maria dan Pogba gratis. Tapi kalau teman-teman tahu bahwa gratisnya itu nggak sembarang gratis. Mereka juga harus melepas Dybala secara gratis. Artinya mereka lepas Dybala dulu untuk slot gaji, kemudian dialokasikan untuk Di Maria dan Pogba. Mereka juga mendapatkan Bremer dengan harga yang cukup wah, 40 jutaan. Tapi itu pun mereka harus jual De Ligt dulu. Lalu mereka sekarang mendapatkan Kostic itu juga dari hasil menjual Rabiot ke MU sekitar 17 juta. Dan saat ini Juventus sedang proses negosiasi dengan Memphis Depay. Itu pun bukan sembarang rekrut ya. Juventus juga memastikan dulu bahwa Morata tidak diperpanjang. Artinya Juventus bisa membeli pemain-pemain hebat begitu banyak di musim ini juga karena mereka ngelepas pemain dulu. Hal itulah yang tidak dilakukan Inter, dan menurut gua beberapa fans Inter pun agak gelap mata ya. Kita tidak menyadari keuangan klub, padahal itu juga yang dilakukan oleh klub-klub lain. Fans Inter tuh tidak mau melepas Skriniar, tapi maunya dapat Bremer. Padahal Juventus saja harus ngelepas De Ligt. Kemudian nggak mau ngelepas Dumfries, tapi kita pingin punya Kostic, pingin punya pelapisnya Perisic. Apalagi ya. Kemudian Dybala, kita maunya dapetin Dybala. Tapi ini Pinamonti sama Alexis Sanchez aja baru deal ini 2-3 hari menjelang liga dimulai. Kita mau nyuruh Dybala nggak punya klub sampai dengan seminggu sebelum liga dimulai, kan nggak mungkin juga. Makanya agak-agak nggak masuk akal. Dan strategi jual pemain baru beli itu nggak cuma di Juventus. Kalau kita lihat Napoli, nah Napoli ini baru sekarang nih ngebut, mereka beli si Simeone, luar biasa banget. Mereka beli Raspadori. Kemudian di sisi back mereka dapat back Korea tuh siapa, Min Jae Kim. Mereka juga beli Ostigard, bek muda. Dan dari sisi kiper, mereka baru saja mendapatkan Sirigu. Mungkin Sirigu jadi backup kiper karena mereka masih ngincar antara Kepa dan Navas. Dan itu terjadi karena Napoli sebelumnya mereka udah ngelepas Insigne, Martens tidak diperpanjang, jual Koulibaly juga, kemudian Ospina juga dilepas. Artinya si Napoli ini kan di awal kayaknya lemes, transfernya nggak bergairah karena mereka fokus ngejual dulu, ngelepas pemain, nggak memperpanjang pemain-pemain tua atau pemain-pemain mahal. Baru sekarang mereka ngerekrut. Beda sama Inter, di awal ngebut banget, di akhir sekarang kita kelimpungan untuk jual pemain. Roma pun begitu loh teman-teman. Mereka sekarang oke, dapetin Matic, Wijnaldum, kemudian ada Dybala. Bahkan sekarang lagi ngincar Belotti. Itu nggak terlepas mereka ngelepas Mkhitaryan, Vertonghen. Kemudian mereka juga ngelepas ada si Cengiz Under tuh, Paul Lopez juga dilepas. Jadi pemain-pemain yang menurut Roma dari standar Roma gajinya mahal, beban gajinya tinggi, itu juga dilepas-lepasin. Dan mereka bisa merekrut pemain-pemain baru yang lebih sesuai dengan skemanya Mourinho. Sekarang gue coba balik lagi ngebandingin dengan Inter. Ngejual Skriniar dengan harga 50 juta, lalu kita dapetin Bremer 40 juta, kan nggak masuk akal juga. Cuma punya surplus 1 juta. Zhang nggak mau itu, terlalu tipis marginnya. Makanya Skriniar dipaksa untuk ngejual dengan angka 70 juta. Tapi sampai dengan detik ini masih belum deal juga. Gimana mau kita dapetin Bremer? Tapi emang paling parah tentang Dybala sih. Gue nggak mikirin pemain sekali berdybala sampai dengan H-7 menjelang liga dimulai masih belum punya klub hanya untuk nungguin Inter. Ini Pinamonti, Alexis Sanchez ini baru lepas baru 2-3 hari kemarin, 1-2 hari kemarin bahkan. Jadi sebetulnya gue harus memberikan kredit, pujian tersendiri untuk strategi transfernya Juventus. Mereka bisa ngelepas pemain dengan cepat dan harganya tinggi, kemudian segera mendapatkan pengganti. Dan satu pemain yang menjadi jadi pembahasan adalah Kostic, karena Kostic juga diincar oleh Inter. Kemarin sempat ngobrol dengan salah satu penonton Bundesliga, namanya Ardi Bimo, ada di Adi Bimo, ada di konten gue yang sebelumnya, mengatakan bahwa Kostic itu tipikal wingback yang terlalu menyerang,
atribut menyerangnya sangat tinggi, terlalu bagus untuk ukuran wingback, tapi defense-nya sangat jelek, terlalu jelek untuk ukuran wingback. Jadi dia kurang seimbang. Kalau dilihat dari penjelasan ini sebetulnya gue nggak begitu recommended sih untuk mendapatkan Kostic. Tapi kalau diingat-ingat lagi, kita coba cerna lebih dalam, gaya permainan Kostic sebetulnya diadopsi oleh banyak tim bahkan udah dari zaman dulu. Inter pun sering menggunakan back yang atribut menyerangnya lebih tinggi dibandingkan bertahan. Contoh Hakimi, Maicon, Cancelo juga gitu. Di Milan ada Theo Hernandez yang menyerangnya sangat bagus gitu ya, sementara bertahannya kurang dibandingkan atribut menyerangnya. Lalu zaman dulu ada Cafu. Di Real Madrid dulu ada Roberto Carlos. Saat ini di Liga Inggris ada Trent Arnold di Liverpool yang menyerangnya jauh lebih bagus dibandingkan sisi bertahannya. Jadi strategi tim, skema tim memanfaatkan wingback yang atribut menyerangnya tinggi itu sebetulnya ada, sangat lazim dan ternyata sudah ada dari dulu teman-teman. Ini ada artikel dari Pandit Football teman-teman. Mereka ngebahas tentang posisi wingback yang sangat menyerang, fullback yang peran attackingnya lebih tinggi dibandingkan peran bertahannya. Ternyata itu sudah ada dari dulu dan pionirnya adalah Inter ternyata. Pemain Inter yaitu Giancarlo Facchetti. Di artikel Pandit Football dikatakan Facchetti dibentuk menjadi seorang fullback kiri di tangan Herrera. Kecepatan alami serta teknik yang mumpuni diyakini Herrera sebagai modal yang pas bagi Facchetti untuk bermain di sisi kiri pertahanan Inter saat itu. Keyakinan Herrera bukan sekedar angan-angan. Facchetti terbukti piawai juga dalam menghadang serangan. Kebanyakan lawannya bahkan tak mampu melewati garis tengah lapangan. Jadi Facchetti di sini ditekankan dulu bahwa dia sebagai bek kiri dia kuat juga dalam bertahan. Facchetti juga sering membantu serangan dengan memanfaatkan kecepatannya. Sebanyak 59 gol dari 476 pertandingan bersama Inter adalah bukti bahwa dia punya sepakan keras yang bisa diandalkan. Facchetti berhasil mengukuhkan dirinya sebagai kunci strategi Catenaccio ala Herrera. Serangan balik Inter yang diimbangi pertahanan solid menjadi kengerian tersendiri bagi lawan. Jadi memang fullback kiri yang attacking itu senjata utamanya kecepatan ya. Jadi ketika serangan balik sangat mematikan dan posisi-posisi kayak Kostic, Maicon, Cancelo, Hakimi, Theo Hernandez yang sangat cepat dan sangat haus gol produktif untuk ukuran fullback ternyata udah ada dari zaman dulu. Konon gaya bermain Franz Beckenbauer terinspirasi dari Facchetti selama di lapangan. Pele juga tak ragu memilihnya untuk memasukkan dalam daftar 125 pesepak bola terbesar dalam perayaan ulang tahun ke-100 FIFA. Jadi artikel ini sejujurnya membuat gue jadi agak takut nih sama Kostic karena lepas ke Juventus. Tadinya gue pingin banget Kostic ke Inter, cuma setelah ngelihat dia ternyata atribut bertahannya kurang, gue sempat ragu, udah nggak usah lah, mendingan nyari back kiri murni. Tapi setelah diingat-ingat lagi, ya back kiri yang back sayap yang menyerang banget kan kita juga pakai itu ya. Maicon dulu juga bertahannya kurang, Hakimi juga begitu. Di Milan ada Theo Hernandez. Toh pertahanannya tetap solid-solid aja karena nggak mengandalkan satu orang ini. Dengan skema yang tepat, attacking fullback akan jadi sangat bermanfaat. Dan Inter baru aja melepas Kostic. Jadi kembali lagi ke Juventus luar biasa banget. Mereka memperkuat sektor depan, sektor tengah dapat Pogba, dan di lini pertahanan mereka dapat Bremer. Ditambah ada Kostic lagi. Aduh, luar biasa banget. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you.